dari kelompok 1 akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah K3 di bidang laboratorium kimia dasar dengan 3 pemeriksaan yaitu pH urin, warna, dan tingkat kejernihan berdasarkan penerapan K3. Perkenalkan, saya Warakida Zevani, NIM 095. Perkenalkan, saya Nadila Nur Afia dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, nama saya Barcelona Zalfa dengan NIM akhir 64. Perkenalkan, nama saya Didia Sugita Apriani dengan NIM akhir 081. Perkenalkan, nama saya Fatih Nusran Hamala Javier dengan NIM akhir 115. Perkenalkan, nama saya Kenia Salimaji dengan NIM akhir 121. Perkenalkan, nama saya Sekar Menur Kusri Wisnu Siwi dengan NIM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Lintang Kinasih dengan NIM 062. Alat pelindung diri yang wajib dikenakan di dalam laboratorium yaitu yang pertama ada jas lab, lalu yang kedua ada masker, lalu yang ketiga ada sarung tangan, lalu yang keempat ada sendal lab. Alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD merupakan perlengkapan yang digunakan oleh seseorang untuk melindungi diri dari potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan selama melakukan kegiatan di lingkungan kerja, termasuk di laboratorium. Pada pemeriksaan yang menggunakan sampel urin ini, kita memerlukan APD yang lengkap, yang meliputi jas laboratorium, masker, handscoon, dan sendal lab. Supaya terhindar dari kecelakaan ketika melakukan pemeriksaan, kita perlu menggunakan APD lengkap. Yang pertama yaitu jas laboratorium yang berguna untuk melindungi tubuh dan pakaian dari percikan bahan kimia, urin, atau regen yang digunakan saat pemeriksaan. Yang kedua, untuk mencegah kontaminasi silang antar tubuh atau pakaian peneliti dengan sampel urin. Yang terakhir yaitu untuk menunjukkan kedisiplinan dan profesionalitas dalam menerapkan prosedur K3 di laboratorium, supaya pencegahan kontak langsung dengan bahan biologis dan kimia berbahaya untuk menjaga keselamatan kerja. Yang kedua ada masker. Kegunaannya yaitu untuk melindungi saluran pernapasan dari uap bahan kimia, bau urin, dan aerosol yang mungkin timbul saat pemeriksaan, dan untuk mencegah droplet dari mulut atau hidung petugas agar tidak mencemari sampel. Yang terakhir yaitu untuk mengurangi risiko infeksi dari mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam urin. Selanjutnya yaitu ada handscoon atau sarung tangan laboratorium, berguna untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan urin yang mengandung mikroorganisme atau zat kimia regen, dan untuk menghindari penularan penyakit dan iritasi kulit akibat bahan kimia seperti asam, basa, atau regen pewarna, dan untuk mempertahankan sterilitas saat menangani sampel urin. Yang terakhir yaitu ada sepatu atau sendal laboratorium yang berguna untuk melindungi kaki dari tumpahan cairan kimia atau urin. Yang kedua untuk mencegah cedera akibat pecahan gelas atau alat laboratorium yang jatuh. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi risiko tergelincir karena lantai laboratorium yang licin. Ini Bu, sampel urinnya. Menggunakan APD, Anda dapat mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Prioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap aktivitas kerja. Ya Kak, saya cek terlebih dahulu ya. We'll meet again.
Yang pertama, memakai alat pelindung diri lengkap, jas lab, masker medis, dan sarung tangan medis. Yang kedua, pastikan spesimen telah selesai diperiksa. Nyalakan keran wastafel dengan tekanan air kecil. Selanjutnya, petugas membuka tutup botol penampung urin. Petugas membuang urin ke dalam wastafel. Petugas membilas botol penampung urin dengan air mengalir. Botol bekas penampungan urin dibuang ke dalam tempat sampah infeksius. Keran air dibiarkan sejenak hingga seluruh cairan urin di wastafel bersih. Jangan lupa, keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas. Gunakan APD dengan benar dan selamat bekerja. Dalam setiap pemeriksaan, tak memungkiri bagi seorang analis kesehatan terkena tumpahan di dalam laboratorium. Tumpahan yang dapat mungkin mengenai seseorang analis, seperti dari cairan sampel itu sendiri atau reagen yang digunakan dalam pemeriksaannya. Dalam hal ini, penting bagi seorang analis untuk mengetahui bagaimana langkah penanganan yang tepat ketika terjadinya tumpahan di dalam laboratorium. Jika tumpahan mengenai tangan, maka segera lepaskan handscoon yang terkontaminasi. Lalu beri papan peringatan di area tumpahan tersebut. Setelah itu, bila tumpahan reagen mengenai kulit, basuh tangan yang terkena reagen dengan air mengalir dan pastikan tidak diusap. Tiriskan tangan yang telah dibasuh dan tetap menggunakan tisu kering. Yang selanjutnya, cara penanganan tumpahan reagen. Yang pertama, lakukan pembersihan tangan. Gunakanlah sabun cuci tangan dan lakukan pembersihan di bawah air mengalir. Lalu yang kedua, gunakanlah alat pelindung diri yang lengkap. Selanjutnya, semprotkan cairan disinfektan ke permukaan yang terkena tumpahan dengan menggunakan tisu. Tahap terakhir, semprotkan lagi disinfektan dan usap menggunakan tisu sekali pakai. Setelah selesai, biarkan area yang dibersihkan hingga kering agar antiseptik dapat bekerja. Lalu, lepaskan APD dan buang ke tempat yang sudah disediakan sesuai limbahnya. Lakukan pembersihan tangan lagi untuk melindungi tangan dari bahaya yang telah terjadi. Gunakan sabun dan lakukanlah di bawah air mengalir. Berikut akan kami jelaskan cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Bagian-bagian APAR yang perlu untuk diketahui: 1. Katup. 2. Handle. 3. Pin pengaman. 4. Manometer. 5. Ada selang. 6. Ada nozzle.
Yang ketujuh yaitu bagian tabung APAR. Lalu yang terakhir ada stiker tanggal kadaluarsa APAR. Saat menemukan titik api, yang harus kita lakukan ialah yaitu harus segera mengambil APAR dan memadamkannya. Kemudian kita meminta tolong kepada seorang yang terdekat untuk menghubungi 111 dan menyampaikan bahwa terjadi kode red di ruangan yang dimaksud agar bertujuan bantuan segera datang. Lalu yang perlu diperhatikan dalam penggunaan APAR, yang pertama, menyemprot dilakukan sesuai arah angin. Lalu yang kedua, penyemprotan diarahkan ke pangkal atau sumber api. Lalu yang ketiga, atur jarak aman sekitar 2-3 meter. Lalu yang keempat, apabila berada di dalam ruangan ber-AC atau kipas angin yang menyala, segera matikan terlebih dahulu agar tidak menambah tiupan angin. Lalu yang kelima, apabila titik api bersumber dari instalasi jaringan listrik atau stop kontak, segera matikan panel listrik ruangan tersebut sebelum api dipadamkan. Telepon 111 dan sampaikan adanya api atau kotret di ruangan yang dimaksud. Ya, halo, informasi, saya Danang dari bidang sarana yang melaporkan adanya kejadian kotret di samping ruang ICU. Ya, mohon bantuannya. Terima kasih. Penggunaan APAR yang benar di laboratorium yaitu disingkat dengan cara C-A-R-A. C. Cabut pin pengaman. A. Arahkan nozzle ke pangkal api. R. Remas katup. Ratakan ke kiri dan ke kanan sampai api padam. Demikianlah tata cara penggunaan APAR. Salam K3. Tata ruang laboratorium kimia dasar meliputi yang pertama ada wastafel, selanjutnya ada limbah pembuangan sampah yang terdiri dari sampah B3, sampah infeksius, dan sampah organik. Yang ketiga ada kotak P3K. Yang keempat terdapat spill kit. Yang kelima yaitu adalah APAR. Keenam terdapat ventilasi udara. Sekian pemaparan video materi penerapan K3 dari kelompok 1. Terima kasih.